Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bahkan untuk hambanya. Mungkin pembukaannya sedikit saja, Ustaz. Jadi mungkin nanti kita lebih akan banyak tanya jawabnya, biar kita lebih interaktif juga. Fadil Ustaz, bismillah. Masya Allah. Silahkan dimulai, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini, yang dengannya kita meminta pertolongan, yang hanya kepadanya kita meminta bantuan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama. Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami yang merupakan pegangan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashur. Dan perbaiki dunia kami yang di situ kita hidup. Wa aslih lana akhiratana, dan perbaiki buat kami akhirat kami. Kenapa? Allati ilaiha ma'adu. Kesana kita bakal kembali. Gimana kalau antum mau pindah, rumahnya belum siap? Gimana kalau antum mau pindah, rumahnya ambruk? Padahal nggak ada pilihan lain, antum harus keluar meninggalkan dunia ini menuju akhirat sana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama. Amma ba'd, ahibati fillah. Ada kekhawatiran di berbagai tempat dengan kondisi yang ada. Sampai di desa-desa. Ada satu desa di Jember ini yang salah satu petugasnya itu kirim surat, minta tolong disampaikan ke bupati bahwa kondisi desa dia mencekam. Dalam sepekan mungkin ada 20 orang yang sudah mati. Dan gejalanya gejala COVID. Cuma mereka gak periksa. Jadi sehari 3 orang mati. Subhanallah. Banyak arahan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka menjaga imun, mengikuti prokes, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Gimana? Maka di rumah saja. Nggak usah kemana-mana. Daripada di rumah sakit, ahsan di rumah saja. Makan yang bergizi. Berjemur di bawah mentari. Jadi kita bingung. Emangnya mentari ini baru ada sejak kapan? Kok baru sekarang bingung? Atau baru sekarang rame berjemur di bawah matahari, ternyata itu vitamin D macam-macam. Mentari ini ada sejak kapan? Ternyata kita lupa dengan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan mentari.
Masalah ekonomi juga tidak dapat disepelekan. PPKM membuat COVID-19 dapat ditekan berapa persen. Tapi ternyata membuat masalah ekonomi menyulitkan. Kenapa? Kalau bicara jaga imun, masyarakat butuh makan, butuh vitamin, butuh gizi. Kalau mereka nggak kerja, gimana terus? Makanya pemerintah kita terus merevisi kebijakan-kebijakan mereka. Dari yang nggak mau lockdown, dari PSBB, kemudian PPKM darurat, kemudian PPKM dengan 4 level, segala macam dipikirkan. Kita berbaik sangka. Tujuannya untuk memberikan yang terbaik. Tapi ahibati fillah, kita ini terlalu matri. Padahal kita di Indonesia dengan jumlah umat muslim 230 juta kira-kira. Kok bisa ya seorang muslim yang beriman kepada Allah sebagai pencipta, beriman dengan adanya hari akhir, beriman bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Jalla Jalaluh, Allah yang menurunkan hujan, tapi kebanyakan kita mengukur semuanya itu dengan akal. Akal kita ini terbatas. Akal ana sama akal antum nggak sama. Maka kita lihat bagaimana kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena akalnya beda sama yang ngeritik. Menurut dia nggak bagus nih PPKM nih. Yang bagus lockdown total. Yang satu lagi enggak, yang bagus itu ini macem-macem. Itu akal manusia. Bicara kecerdasan ya terbatas. Ada yang kalau kita lihat sekarang masa vaksin, ada Sinovac, ada Moderna, ada apa lagi macam-macam yang dibuat manusia. Dan semuanya beda-beda. Ada yang divaksin alhamdulillah sembuh. Tapi ada yang divaksin mungkin sakit. Kita sering mengandalkan kekuatan. Padahal kita tahu. Kita nggak bisa apa-apa. Bila terjadi banjir, maka akan banyak manusia. Kalau orang kafir wajar. Tapi ini orang Islam yang berkata, oh itu karena curah hujan berlebih. Antum nggak mikir siapa yang nurunkan hujan. Ketika terjadi gempa bumi bahkan menimbulkan tsunami, akan ada ungkapan-ungkapan, oh itu karena pergerakan lempengan bumi. Iya betul. Tapi pernahkah kita berpikir siapa yang membuat bumi itu bergerak? Dan siapa yang membuat curah hujan itu turun dengan dahsyat? Bicara COVID-19 yang ada sekarang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu mengatakan la adwa. Nggak ada penyakit menular. Loh. Ini bertentangan Ustaz. Bertentangan ini Ustaz. Dengan apa? Ya, dengan realita yang ada. Dengan apa yang dilihat oleh manusia, yang dikaji, diteliti oleh para medis. Ada penyakit menular. La adwa. Nabi SAW ingin menekankan iman. Yang kita akan bicara tentang bagaimana meningkatkan imun itu dengan iman. Selain dengan yang tadi kita sebutkan. Nggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Nggak ada. Terus kok bisa nular? Allah yang membuat itu nular. Betapa sering satu keluarga positif semuanya, pembantunya nggak positif. Ada satu keluarga nih, neneknya udah tua. Semua anaknya, cucunya positif, si nenek negatif. Di rumah sakit, perawat-perawat yang ngurusin COVID, sebagian tumbang,
positif. Sebagian enggak. Enggak Ustaz, itu karena ini, karena itu. Bayangin di kampus kita. Ada ustadz-ustadz yang alhamdulillah dia menjaga protokol kesehatan. Dengan masker, jaga jarak, positif. Ada beberapa yang mungkin lalai dia. Nggak pakai masker, nggak positif. Kok bisa Ustaz? La adwa. Penyakit itu menular karena Allah yang mengizinkan dia untuk pindah. Allah memberikan izin kepada tuh COVID-19 untuk pindah. Tatkala Allah tidak memberikan izin, tidak akan terjadi. Kita tahu api itu membakar. Di masa Nabi Ibrahim, api itu membakar. Makanya kenapa masyarakat, bahkan rajanya mengatakan, qalu harriqu, bakar Ibrahim. Karena mereka tahu api membakar. Dilemparin kayu-kayu itu terbakar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, yang secara akal manusia, realita yang mereka lihat, pengalaman yang mereka miliki, Ibrahim akan terbakar alaihissalam. Tapi ternyata Ibrahim di dalam api nggak terbakar. Tidak terbakar. Orang-orang melihat. Kenapa seperti itu? Karena Allah tidak memberikan izin kepada api untuk membakar Nabi Ibrahim. Bahkan Allah mengatakan kepada api yang merupakan ciptaan Allah, ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan. Buat siapa? Buat Ibrahim saja. Masyarakat yang ada di sekitar api, mereka kepanasan. Mereka bikin bangunan besar untuk membakar Ibrahim. Terbakar Nabi Ibrahim. Maka jangan jadi orang yang materi, semua dihitung dengan akalnya, semua dihitung dengan ilmunya. Ingat, bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi di bumi ini adalah kehendak Allah. Nabi SAW mengatakan wa'alam. Nih, satu ilmu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mungkin kita nggak dapat nih ilmu di doktoral, nggak dapat. Orang PhD di mana nggak dapat nih ilmu. Ini ilmu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa'alam. Ketahuilah, ini ilmu ambil. Annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andai kata seluruh umat manusia, seluruh negara-negara adidaya berkumpul, bersatu, melakukan konspirasi untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka nggak akan bisa, tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, kalau mereka hendak memberikan bahaya, memberikan manfaat kepada kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia, seluruh dokter yang berada di penjuru dunia berkumpul untuk ngobatin dirimu supaya engkau survive selamat dari COVID-19 ini. Lam yanfa'u. Mereka nggak akan bisa ngasih manfaat kepada. Nggak bakalan bisa. Ustaz, ini obatnya canggih, nggak bakalan. Kecuali Allah memberikan izin. Karena kita berada di kerajaan Allah. Ahibati fillah, maka menjaga imun itu tidak hanya dengan makan yang bergizi. Dengan olahraga yang cukup, berjemur di bawah mentari, namun kita perlu meningkatkan keimanan. Keimanan ini akan melahirkan keamanan dan kedamaian. Sehingga kita tenang. Kita hidup nggak panik. Dulu ada dokter yang ngasih tahu sama anak. Dia ngomong, ya Allah alam, ini ilmunya dokter tuh. Apa sih yang menyebabkan orang itu sariawan? Sariawan itu menunjukkan imun kita lagi lemah. Anak tanya, apa sih yang menyebabkan orang itu sariawan? Kata dokter, stres. Ya. Kebanyakan penyakit itu disebabkan stres.
orang-orang tatkala panik dengan kondisi pandemi ini, maka dia akan semakin mudah tertular. Akan semakin mudah ketika dia flu. Yang biasanya bertahun-tahun dia flu biasa. Tapi sekarang panik, oh jangan-jangan COVID, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Jangan apa? Maka ingat, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana meningkatkan imun itu dengan keimanan. Ahibati fillah, Allah itu dapat menjadikan makanan yang enak itu penyakit. Jadi penyakit. Orang tuh makan itu jadi murus dia. Kok bisa? Fulan enggak loh. Fulan sehat. Ana tadi membaca sebuah pertanyaan yang cukup menggetarkan hati. Anak ini bertanya kepada majelis fatwa. Dia bertanya, dia ngomong, Ana minta maaf kalau pertanyaan Ana nyeleneh. Dia mengatakan, kalau Ana membaca sejarah perjalanan hidup Nabi SAW bersama para sahabatnya, kita mendapatin para sahabat ini kuat-kuat. Nabi SAW kuat. Bagaimana beliau bisa sholat malam? Bagaimana para sahabat Nabi bisa sholat malam sampai hampir fajar? Mereka bisa berpuasa di tengah terik matahari. Mereka bisa bertahan makan 1 butir kurma sehari dalam perjalanan. Mereka bisa kuat seperti itu. Sedangkan kalau kita membaca ilmu pengetahuan modern, itu dikatakan orang itu harus makan daging ya. Tiap pekan itu paling nggak sekali makan daging atau makan ikan untuk sumber protein ya. Dia perlu mungkin perlu tidur yang cukup, paling tidak sehari itu 8 jam sehari. Kita melihat hidupnya para sahabat Allah. Nabi SAW 2 bulan berturut-turut kompornya nggak hidup, nggak masak tuh. Makan kurma sama air. Kok bisa kuat mereka? Sedangkan kita kok jadi lemah? Bangun malam nggak bisa. Makanan padahal, sudah diukur ini proteinnya sekian, kalorinya sekian, lemaknya sekian, tambah lagi minum suplemen ya yang mereka minum ini, ada lagi yang minyak ikan, ada yang minyak ikan hiu, ada yang minyak ini, segala macam. Tapi masih lemah. Nggak seperti para sahabat Nabi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 64-66. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Anfal 65, baca ayat 65. Nah, ayat 65, 66. Fadhal. Nah, siapa yang mau baca? Sebentar saat ini suaranya nggak masuk, sebentar.
Nah, mungkin biar Ana yang baca dulu. Atau udah siap? Sudah Ustadz. Tafadhol. 65 ya. 65, 66. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يبلغوا 200 وإن يكن منكم 100 يبلغوا 1000 من الذين كفروا 200 يبلغوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله Wallahu ma'as sabirin. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Bayangin ya, di awal Islam, satu orang sahabat itu mampu melawan 10 orang kafir. 1 lawan 10. Disebutkan ishruna sabirun. 20 orang yang sabar. Bukan yang gagah. Bukan. Bukan yang sehatnya. Ishruna sabirun. 20 orang yang bersabar. Wasabar ini kalau bicara dari keimanan, kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu bimanzilatir ra'as minal iman. Seperti kepala. Sabar itu. Nggak ada kepalanya, iman itu ambruk orang. Kalau ada 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain. 20 lawan 200. Tapi setelah itu, Allah tahu ada kelemahan. Ya, Allah ringankan. Gimana? 1 lawan 1? Enggak. 1 lawan 2. Jadi 1 orang beriman, perbandingannya itu 2 orang kafir. Catatannya, dia harus sabar. Dia punya keimanan. 1000 lawan 2000. Ahibati fillah. Maka di sini dijelaskan, ada keberkahan yang Allah berikan kepada umat, kepada para sahabat Nabi yang dahulu. Makanannya sedikit tapi berkah buat mereka. Tidurnya mungkin nggak banyak tapi berkah buat mereka. Barokah ini artinya tetapnya sebuah kebaikan dari Allah SWT dan berkembang, tumbuh. Urwah bin Zubair ketika mendengar cerita dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal, berlalu rembulan, lalu datang rembulan selanjutnya, lalu pergi datang rembulan selanjutnya, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Di rumah Nabi kompornya nggak hidup. Makan apa? 2 bulan.
At-tamru wal ma'. Kurma sama air. Makanya usahakan kita punya kurma di rumah kita. Sebagai makanan, ya kurma juga sumber kalori ya, yang perlu. Tapi nggak makan daging, nggak makan sayur, nggak makan lainnya. Kuat. Ya. Karena ada berkah di apa yang dimakan. Sedangkan kita kadang-kala makan banyak, bergizi, nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena ada masalah dengan keimanan kita. Maka ahibati fillah, cara menjaga imun kita dengan keimanan adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, beliau mampu puasa 3 hari 3 malam berturut-turut. 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Puasa nih ya. Nyambung, namanya wisol. Mungkin sekarang orang dosa nggak mungkin. Ketika iman seorang hamba kuat, nggak ada yang tidak mungkin, jamaah. Perang Badar 313 ngelawan 1000 orang. Yang 313 makannya jangan ditanya. Apa adanya. Mereka nggak berani menyembelih onta mereka karena buat kendaraan. Yang orang kafir Quraisy 1000 tentara tiap hari potong 10 ekor onta. Kuat mereka secara fisik. Tapi menghadapi 300 kabur. Ada apa? Ada kekuatan di dalam diri para sahabat. Yaitu dengan keimanan. Coba kita jaga sholat duha. Jaga sholat duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulama ala ibni Adam sadaqah. Semua sendi, kita ini punya sendi. Tubuh kita ini ada 360 sendi disebutkan. Setiap sendi-sendi kita itu wajib disedekahin. Bayar antum. Dengan sedekah. Sebelum antum bayar oksigen. Berapa antum beli oksigen? Tabung kecil itu sejam habis. Bagaimana kita gratis menghirup oksigen? Subhanallah. Itu ada sedekahnya. Nabi SAW mengatakan, yu'inu rajul fi dabatihi. Membantu seorang naik kendaraannya, bawakan barangnya ke kendaraan. Itu sedekah. Al-kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Yang komentar-komentar nih, tinggalkan komentar negatif. Komentar yang baik. Kritik positif membangun. Tafadhal. Itu sedekah. Mungkin sedekah buat jarimu. Engkau punya jari yang nulis terus nih. Sedekahin dengan kalimat thayyibah. Kalau di sini ada berapa ruas? 1, 2, 3. 3 kalimat yang baik, bayar 1 jari. 2 jari, gimana? Dengan sedekah yang lainnya. Kullu khutwatin yamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah dia ke masjid itu sedekah. Setiap langkah tuh bayar tuh, lutut kita, jari kaki kita, ya, paha kita, subhanallah, disedekahin tuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, cukup untuk membayar sedekah itu semuanya rakaatat duha, 2 rakaat salat duha. Jangan tinggalin. Menjaga imun dengan 2 rakaat salat duha. Salat yang wajib ya sudah kita laksanakan yang wajib. Kita tambahin nih. Sebagaimana kita kalau bicara kondisi pandemi ini, kita nggak mencukupkan diri dengan makan 3 kali. Oke, makan 3 kali biasa Ustadz memang. Tapi kondisi pandemi ini jangan. Kau harus tambahin. Ana Masya Allah dapat kiriman banyak vitamin, multivitamin, suplemen, minuman ini, minuman itu. Semuanya dalam rangka menjaga imun tubuh kita. Ada tambahan. Begitu pula dengan ibadah kita. Tambahin nih.
agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dengan mensodaqain semua jari-jari sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Yang kedua, setelah melaksanakan ketaatan, memperbanyak ketaatan, salah satunya salat duha adalah hindarin dosa. Hindarin perbuatan dosa. Engkau harus belajar tentang berbagai macam dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Semuanya menyebabkan berkah itu hilang dari hidup kita dan menyebabkan penyakit. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 123. Nah, di surat An-Nisa ayat 123. Nah, tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nggak ada. Berbuat dosa pasti dibalas. Berbuat dosa ada balasannya. Kalau kita melakukan kriminal, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang korupsi, mungkin dia selamat deh di dunia. Kita ngelihat nggak dia sampai mati nggak di penjara, Ustaz. Selamat. Allah katakan barang siapa berbuat dosa pasti akan dibalas. Tatkala ayat ini turun, para sahabat merasa kesulitan untuk menjalani hidup, sedangkan mereka berbuat dosa. Siapa yang nggak berbuat dosa? Akhirnya Abu Bakar Siddiq datang menjumpai Rasul SAW. Siapa yang nggak kenal sama Abu Bakar? Orang yang imannya begitu sempurnanya, bahkan menjadi orang nomor 2 setelah Nabi SAW di umat ini. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar yang menggantikannya sebagai khalifah. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifas salah ba'da hadhil ayat?" Gimana kita akan jadi orang baik setelah ayat ini turun, ya maksudnya? Fakullu su'in amilnahu juzina bi. Semua dosa yang kita lakukan pasti dibalas. Faqala an-nabiy SAW, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrat? Bukankah engkau jatuh sakit? Nih. Bukankah engkau jatuh sakit? Alasta tansab? Bukankah engkau payah, badannya nggak enak, capek-capek? Alasta tahzan? Bukankah engkau merasa sedih? Alasta tusibukal la'wa? Bukankah engkau ditimpa oleh petaka-petaka? Qala bala. Iya ya Rasul. Fahuwa ma tujzauna bi. Itu balasan buat dosa-dosa kalian. Jadi kita harus sadar bahwa di antara penyebab kita sakit itu dosa kita. Di antara penyebab bencana yang menimpa kita di diri kita, di keluarga kita adalah dosa. Dosa ini menyebabkan tubuh jadi lemah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sebuah athar, dia menuturkan, "Inna lil hasanati lanuran fil qalbi." Sesungguhnya perbuatan baik itu menjadi cahaya di hati. Wadiya'an fil wajhi, menjadi wajahnya cerah, menyenangkan. Wasa'atan fil rizki, rizkinya luas. Wa quwwatan fil badani, dan kekuatan di badan seorang.
wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan cinta di hati makhluk. Wa inna lis-sayyi'ati lasawadan fil wajhi. Adapun perbuatan dosa itu akan mewariskan kehitaman di dalam wajah. Wa dhulmatan fil qalbi, dan kegelapan di dalam hati. Wa wahnan fil badani, badannya jadi lemah. Lemah. Pernah ngelihat orang ini sehat badannya nggak bisa sholat malam. Gimana engkau? Nggak bisa sholat malam. Masya Allah, dia sehat, olahraga tiap hari, lari 2 kilo, 5 kilo. Masjid 50 meter dari rumahnya, nggak bisa berangkat dia. Lemah kakinya itu. Gara-gara dosa. Orang biasa puasa Senin Kemis, dia nggak mampu. Lemah. Dosa. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan kebencian di hati manusia. Maka ahibati fillah, kita tidak menentang penemuan medis di mana orang perlu istirahat cukup. Ya, di dalam agama kita juga dikasih tahu bahwasanya badan kita punya hak, mata kita punya hak, tapi perlu diketahui ada hak Allah di sana yang kita perlu penuhi juga. Tinggalkan perbuatan dosa. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, subhanallah, bagaimana beliau menjelaskan tatkala umat Islam berperang menghadapi Romawi. Bayangin pada masa itu ya, Romawi itu negara adidaya yang canggih persenjataannya, penataan tentaranya. Ketika perang Yarmuk, jumlah umat Islam itu cuma 50.000 kira-kira. Yang dihadapi sampai 200.000 tentara Romawi. Itu yang 200.000 jadi takut jemaah. Sama yang 50.000. Kenapa? Ada perang Ghazwatu Dzatis Salasil bersama Persia. Itu tentara Persia. Bagaimana komandannya mensiasati agar tentaranya tidak kabur menghadapi umat Islam. Mereka itu dirantai. Jadi tentaranya itu pakai rantai, jadi nggak bisa lari sudah. Tapi karena mereka takut, akhirnya tambah kacau. Lemah perbuatan dosa. Bagaimana umat Islam bisa menguasai Mesir, bisa sampai ke Persia, Irak, Iran, ya, Azerbaijan, terus yang dibawa kekuasaan Persia pada waktu itu, sampai ke Romawi, Syam, semuanya. Kok bisa? Bayangin, mereka itu makannya apa sih? Mereka mengkonsumsi minyak ikan atau apa, suplemen, maafi. Kurma satu kadang-kala buat 1 orang seharian. Tapi ada kekuatan iman, mereka jauh dari dosa. Allah jaga. Maka jaga diri kita dari perbuatan dosa. Allah yang akan jagain kita dari virus COVID-19. Dengan izin Allah Azza wa Jal. Abu Talib At-Tabari, salah satu ulama, dia itu naik perahu bersama beberapa orang naik perahu. Umurnya pada waktu itu dikira-kira 70 tahun. Ketika perahu itu kan kalau besar, kapal itu nggak bisa sampai ke daratan. Tetap di air. Biasanya orang itu akan basah-basah, turun basah dia. Abu Talib At-Tabari ini ketika sudah nggak bisa jalan lagi, ada jarak antara air dengan daratan. Abu Talib ini umur 70 tahun loncat ya. Itu anak-anak muda yang bersama beliau, ini loncat nggak bisa, kejebur mereka. Lalu mereka bertanya, "Kaifa stata'ta wa mastata'?" Ini anak muda tanya, gimana engkau mampu? Kita nggak mau. Gimana engkau bisa? Kita nggak bisa. Wa anta syaikhun kabir. Engkau sudah sepuh sebenarnya. Faqala Abu Talib mengatakan, hadhi a'dha. Raga ini, hafidnaha fis sighar. Ketika kita masih muda, ketika kita masih kecil, kita jagain dari perbuatan dosa. Fahafidhahallah alaina fil kibar. Allah yang jagain tubuh kita tatkala kita sudah tua.
Maka perbanyak istighfar. Menjaga imun dengan memperbanyak istighfar. Karena kita tahu lemahnya imun kita ternyata salah satu penyebabnya dosa tadi. Bukan karena kita nggak mengkonsumsi multivitamin, enggak. Salah satu penyebabnya juga dosa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ayat 52. Istighfar ini, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata menyebabkan Allah ngasih kekuatan. Bukan makanan tadi, jemaah. Kita kadang-kadang minum vitamin tapi nggak tambah kuat. Oh, terjadi kontradiksi di tubuh kita atau ini itu macam-macam. Tapi kita istighfar atas dosa yang kita lakukan, Allah baikin tuh kekuatan kita. Apa kata Allah di surat Hud ayat 52? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Subhanallah, jemaah. Bayangin, kita lihat. Tatkala kita memohon ampun kepada Allah, jadi perlu bangsa Indonesia ini mohon ampun sama Allah. Kita secara pribadi perlu mohon ampun sama Allah, bertobat kepadanya, menyesali perbuatan dosa kita, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, memperbanyak amal soleh. Apa yang Allah akan berikan? Berkah. Allah akan kirimkan hujan yang deras, yang menumbuhkan, bukan yang merusak, bukan menyebabkan banjir. Kemudian wa yazidkum quwwatan. Nih Allah tumbuhkan tubuh-tubuhan, kita makan, Allah jadikan kita lebih kuat dari sebelumnya dengan istighfar dan bertobat kepadanya. Jangan berpaling berbuat dosa. Jadi menjaga imun ini bukan hanya dengan makan, olahraga, tapi dengan melakukan ketaatan, meninggalkan dosa. Kalau berbuat dosa ya segera bertobat. Kemudian memperbanyak zikir. Menjaga imun dengan berzikir. Subhanallah, jemaah. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 41, 42 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih. Ucapkan subhanallah pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah tuh yang bersalawat kepada kalian. Allah yang akan kasih kekuatan kepada kita, menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menjaga diri kita dari perbuatan nista, menjaga diri kita dari penyakit, bala, musibah. Itu Allah. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke cahaya. Allah tuh maha sayang sama kita. Kita harus sering ingat sama Allah. Orang yang lupa sama Allah, Allah akan lupakan dia. Maka orang yang sering ingat sama Allah, Allah akan ingat. Sampai dalam kondisi sulit pun Allah akan ingat. Bagaimana Allah mengingat Nabi Yunus di perutnya ikan. Udah, kondisinya mengenaskan sekali. Nabi Yunus keluar dari perut ikan tuh sakit kurus. Berapa hari dia nggak makan di perut ikan. Walaula an kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang ahli bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ats.
Beliau akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi Allah selamatkan gara-gara beliau orang yang ahli bertasbih. Maka ingat, keluar rumah berzikir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Hayati bacaan zikirmu. Engkau sedang mengingat Allah. Ketika engkau naik kendaraan, engkau ingat Allah lagi. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kau mau masuk pasar, tempat yang paling dibenci sama Allah. Yang sekarang orang kalau ke pasar pun takut nanti ada corona, itu ya, kita lebih baik di rumah saja. Tapi tatkala kau masuk pasar pun engkau ingat sama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat sama Allah. Makan berzikir, baca bismillah. Ingat nih rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Selesai makan, jangan enak makan ini nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Engkau mau tidur malam pun berzikir, bangun tidur pun berzikir. Terus kita berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, az-zikru yu'ti dzakir quwwah. Zikir itu, mengingat Allah akan memberikan kepada pelakunya kekuatan. Imun. Hatta innahu la yaf'al ma'a dzikri ma lam yadhun fi'lahu biduni. Sampai dia akan mengira dia dapat melakukan sesuatu dengan zikir yang kalau nggak zikir dia nggak akan bisa melakukan. Kita dapat melihat beliau mencontohkan dengan Ali bin Abi Thalib ya. Bersama Fatimah binti Muhammad ini. Dua orang susah hidupnya. Sebagian kita mungkin dengan COVID-19 susah hidupnya. Nggak ada pembantu. Kenapa? Karena pembantu Ustadz nggak boleh sudah. Kita isoman. Semua dilakukan sendiri di rumah. Oke, makanan ada alhamdulillah. Vitamin ada. Jangan lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Berzikir ketika engkau di rumah. Supaya engkau nggak semakin lemah. Ada orang gimana anak hidup sana biasa ada pembantu ini tuh ya. Sekarang nggak perlu. Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Dia pernah datang menjumpai ayahnya tapi nggak ketemu. Ngomong sama Aisyah. Dia ingin pembantu. Karena tangannya Fatimah itu kasar. Dia ngurusin anaknya yang masih kecil-kecil ya. Sendirian. Suaminya nggak bisa beli tepung, apalagi roti yang bisa ya gandum, dia tumbuk sendiri, giling sendiri, diadon sendiri, dibikin roti. Masih banyak urusan yang harus dia kerjakan. Akhirnya dia ingin pembantu. Dia datang kepada ayahnya. Ayahnya nggak ada. Malam hari ayahnya dikasih tahu sama Aisyah. Maka datang ke rumahnya Fatimah. Ini Ali sama Fatimah sedang tiduran. Mereka mau bangun, kata Nabi SAW, ala rislikumah. Tetap kalian di tempat kalian. Nabi duduk di antara Fatimah sama Ali. Sampai Ali merasakan dinginnya telapak kaki Nabi SAW di dadanya. Apa kata Nabi SAW? Afala adullukuma. Kalian mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari pembantu? Pembantu ini tambahan kekuatan. Mau nggak kalian aku kasih tahu yang lebih baik dari pembantu? Idza ataituma madji'akuma. Kalau kalian mendatangi tempat tidur, kalian udah mau tidur, maka bertasbihlah 33 kali. Bertahmidlah 33 kali. Bertakbirlah 34 kali. Itu 100 lebih baik dari pembantu. Maka jangan berhenti berzikir. Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Makanya kalau muslim ini kemana-mana mengingat Allah Azza wa Jalla, Allah akan ingat dia. Tatkala dia susah, Allah akan mengingat dirinya. Kemudian jamaah yang selanjutnya berbuat baik, membantu orang lain. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, kita bantu mereka.
Ini termasuk sarana untuk menguatkan iman kita. Lu masa bisa Ustaz? Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain itu menyelamatkan kita dari bencana-bencana yang buruk. Dari mati-mati yang buruk. Wal afat, menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit. Wal halakat, dari bencana-bencana. Rawahu Tabrani. Ini salah satu cara kita agar terhindar dari COVID-19 adalah dengan memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Kita ketika punya obat, punya vitamin, punya ini, berbagi sama orang lain. Berpikir, oh ana mau minum, ana mau kasih fulan, nanti gimana ana? Tubuh ana, antum kasih sama fulan. Berbagi sama fulana, Allah akan berikan kekuatan kepada antum. Dijaga dari penyakit. Dijaga dari bencana. Ahibati fillah. Kemudian yang terakhir, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW berdoa. Mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan. Minta doa. Dari baros, dari penyakit yang putih itu ya. Dari gila, stres, berlindung dari Allah. Dari berlindung kepada Allah dari penyakit gila. Karena ada orang stres gara-gara COVID bunuh diri. Wal judam, mustah. Wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit buruk semuanya berlindung. Rawahu Abu Dawud. Baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Allah, berlindung dengan kata-katamu yang maha sempurna dari semua kejahatan yang Engkau ciptakan. Yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Kemudian setelah memperbanyak doa, serahkan sama Allah. Tawakal. Jangan panik. Yakin kalau penyakit ini akan nimpa ana, akan datang kepada ana. Tetap kita jaga protokol kesehatan, tapi engkau harus yakin yang memindahkan itu penyakit Allah Azza wa Jalla. Maka katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah Ustaz. Makin sekarang kita makin harus sadar ya bahwa emang apa yang Allah tempatkan sama kita tuh gimana kita berperilaku seperti itulah ke Allah. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya Ustaz ya. Nah. Masya Allah. Kita juga harus berbuat baik untuk menguatkan imun dari diri kita pribadi masing-masing, apalagi bisa membantu sesama saudara-saudara yang membutuhkan. Ustadz, ini insya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita bahas dari yang sudah yang masih berkaitan dengan materi. Ustadz, ini ada pertanyaan pertama mungkin yang pembahasan itu tentang pekerjaan Ustadz. Zaman sekarang kan banyak yang kerjaannya itu banyak yang berubah, banyak yang mengikuti perkembangan zaman. Ada salah satu pertanyaan nih Ustadz dari yang paling umum. Ana seorang desainer interior Ustadz. Apabila ada pihak bank yang memesan desain dan produksi interiornya, apakah diperbolehkan? Ataukah ini termasuk menolong dalam keburukan? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau bicara, ya kita mendesain sebuah bank riba
yang kita tahu tempat itu akan jadikan tempat transaksi yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengumumkan peperangan kepada pelaku yang melakukan riba tersebut. Atau tempat maksiat lainnya. Kita mendesain bar, tempat kemaksiatan yang dibenci sama Allah. Mendesain tempat karaoke yang di situ laki perempuan. Ya sudah, kita tahu bagaimana kondisi seperti itu. Kita malah, anak nggak ada urusan sama mereka. Anak hanya membuatkan ini, membuat tempat itu jadi indah, menarik. Bukankah ada peran darimu untuk membuat tempat yang dibenci sama Allah jadi menarik buat orang lain? Maka jangan membantu mereka. Alhamdulillah banyak kerjaan yang lain. Kalau dikatakan ya seorang muslim itu memilih pekerjaan. Terkadang sebagian kita terkena penyakit namanya istibta. Merasa lambat rezekinya. Ini ada tawaran nih, menarik nih. Gimana? Kalau nggak diambil sayang. Tapi diambil kok kayaknya nggak boleh. Tinggalkan. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah, bukan karena dia nggak mampu ngerjain tugas itu, bukan. Bukan karena dia nggak mau, dia mau. Tapi karena dia takut sama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Barakallahu fiik. Insya Allah. Ya sih, Ustaz. Setiap kita mengganti segala sesuatu atas niatan untuk keberkahan Allah, insya Allah pasti janji Allah adalah diganti dengan yang lebih baik ya, Ustaz ya. Ya. Ini juga mengenai bank tadi, Ustaz. Insya Allah nih ada teaser sedikit. Insya Allah nih kita sama teman-teman lagi menyiapkan sebuah bank yang insya Allah benar-benar syariah. Nanti kita tunggu update-nya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya adalah di zaman COVID sekarang ini kan banyak masjid-masjid yang masih buka, musola yang masih buka. Tapi pemerintah menganjurkan agar kita stay untuk di rumah aja. Dalam menyikapi hal seperti ini, Ustadz, apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Apa kita tetap ngikutin pemerintah atau kita harus sholat tetap di masjid atau seperti apa, Ustadz? Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Nah, jemaah, alhamdulillah ya. Sebenarnya kondisi pandemi ini berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu pemerintah kita pun memetakan ada zona. Ada zona merah, oranye, kuning, hijau. Ya. Kemudian juga perlakuan per zona itu beda-beda. Sehingga kebijakan pemerintah itu terus berubah. Mengikuti kondisi yang ada. Seperti yang di awal tadi Anda sebutkan. Awalnya ada PSBB, kemudian jadi PPKM darurat. Lalu sekarang ada level-level. Orang jadi tambah bingung. Kadang-kadang level 4, level 3, 2, 1. Berbagai macam usaha. Karena memang nggak bisa disamaratakan. Ada daerah yang hijau. Nggak ada COVID di sana. Atau daerah yang kuning. Maka insya Allah arahan pemerintah ya kita lihat kondisinya. Kalau mau kita enggak, daerah kita aman alhamdulillah Ustaz, kemudian protokol kesehatan ini itu tafadhol sholat di masjid. Nggak ada masalah. Tapi tatkala kondisinya pemerintah kayaknya melihat daerah ini daerah yang zona merah ya, cuma masyarakatnya nggak sadar. Sampai kadang-kala pemerintah menutup masjidnya. Ya sudah kita sholat di rumah. Tapi kalau masih dibuka dengan protokol kesehatan ya kita sholat di masjid. Tapi kalau ada orang mengatakan Ustaz, oh anak kayaknya kondisinya kok badan kurang fit ya, ini itu, terus di masjid juga kayaknya orang-orang pada nggak peduli sama prokes, anak mau sholat di rumah, tafadhol. Jadi kondisional. Namun tetap kita yang tadi disebutkan, jangan panik, jangan juga paranoid, sehingga ini rumahnya orang, ini kejadian jemaah, ini rumah orang sedang isoman. Jadi orang itu nggak boleh lewat depan rumahnya, muter dia. Ini kan ketakutan yang berlebihan. Jadi kondisi virusnya ini udah dipelajari oleh para ulama maksudnya, oleh para ilmuwan ya, bagaimana penularan dia,
Sehingga kita harus berhati-hati gitu. Cuma kalau lewat depan rumah orang yang sedang isoman, kita takut ya. Kita muter kadangkala. Maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Jadi intinya melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Sehingga hukumnya nggak sama. Lalu ketika memang ada kebijakan dari pemerintah, masjidnya ditutup karena kondisi, ya kita sholat di rumah. Dan Allah tahu kita sebenarnya ingin ke masjid. Sehingga pahala jamaah itu tetap ditulis. Dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Beliau itu kalau dengar adzan, di sebuah beberapa riwayat itu disebut kalau dengar adzan, beliau itu datang dari tempat duduk beliau. Berangkat menuju ke pintu teralis besi. Dikatakan, ya Allah, kau hanya bisa menjawab panggilanmu sampai sini aja, nggak bisa keluar. Artinya kita semampu kita yang kita lakukan. Dan Allah tahu dengan apa yang sedang terjadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustadz. Lalu juga Ustadz, ini ada pertanyaan. Tunggu dulu, Masjid Ar-Rahmah gimana kondisi sekarang? Sejujurnya Ar-Rahmat di Selipi masih jalan Ustadz ya. Cuman hanya untuk orang-orang kompleks setempat aja, nggak semuanya, nggak untuk umum. Tetap berarti ada sholat tetap, cuma protokol kesehatan ya. Iya, hanya yang boleh dari masuk portal yang dari situ Ustadz, dari portal masjid ke belakang boleh, sisanya ke depan enggak sih, cuma tetap dicek suhu segala macam protokolnya tetap Ustadz. Masya Allah, Allah barik fikum. Nah, Ustadz, ini berikutnya kita ngelihat kondisi zaman sekarang banyak banget Ustadz yang mungkin nyangkut di luar kota atau apa, maksudnya adalah nyangkut gimana maksudnya? Maksudnya ada akhwat-akhwat atau wanita-wanita mungkin yang lagi kerja di luar kota, atau mungkin dia ada halangan untuk safar tapi tidak ada mahram yang dapat menemani Ustadz. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, apa boleh seorang akhwat tersebut bisa diantarkan oleh taksi kah atau apa dalam menyikapi situasi yang agak rumit seperti sekarang gini Ustadz? Untuk hal-hal seperti ini, apa ya yang harus kita sikapi sebagai seorang muslim yang baik Ustaz? Nah, subhanallah. Ya, ahibati fillah. Ada yang miss dalam memahami kedudukan seorang wanita. Di dalam Islam ya, buat para akhwat ya, buat para perempuan, sampai dunia ini membuat hari perempuan ya atau apalah untuk menghormatin para wanita. Islam ini datang pada saat perempuan itu dihinakan. Pada saat perempuan itu tidak memiliki hak. Sampai menceraikan dirinya nggak bisa dia. Dibuat mainan sama suaminya dahulu. Warisan nggak dapet. Ya. Ketika datang Islam, maka wanita diangkat derajatnya. Sebagai seorang ibu, dia 3 kali lebih daripada bapak. Sebagai seorang istri, lelaki yang terbaik adalah yang paling baik sama istrinya, kata Nabi SAW. Sebagai seorang anak perempuan, maka anak-anak perempuan itu bagaimana tatkala dididik dengan baik oleh orang tuanya, dapat menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Laki-laki diwajibkan mencari nafkah buat istri. Jadi ada pembagian tugas yang sangat baik. Di masa sekarang kan kadang-kala enggak. Anak perempuan dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan kalau mau berhenti, mau resign, orang tuanya bingung gimana nanti makan. Seakan-akan anak ini dipekerjakan sama orang tuanya. Dipekerjakan, dieksploitasi. Yang katanya untuk menghormati wanita, bukan. Engkau sedang mengeksploitasi anakmu untuk bekerja. Dan na'udzubillah, ada orang tua yang mengeksploitasi anaknya jadi pelacur tuh anaknya, orang tuanya tahu. Na'udzubillah min dzalik. Di antara penghormatan Islam buat wanita yang masuk penjagaan untuk martabat seorang wanita, dia nggak boleh safar kecuali sama mahram. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Bukan keluar rumah ya, tapi safar. Melakukan punya kecuali dengan mahramnya. Sehingga kalau nggak ada mahram, dia nggak boleh safar.
Namun kalau kondisinya darurat, ya tafadhol, mau gimana lagi. Ketika kondisinya memang nggak memungkinkan dia safar. Namun ada catatan, dia nggak boleh kalau dikatakan berduaan sama supir taksi di dalam mobil. Kok berduaan dengan dia? Padahal tidaklah laki-laki dengan perempuan berduaan, berkholwat. Tidak ada orang lain melainkan setan yang ketiganya. Sehingga bagi para wanita yang terpaksa harus safar tanpa mahram umpamanya, maka hendaklah dia di pendampingan orang-orang yang bisa dipercaya, bukan berduaan. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Iya sih ya, kalau darurat kita mau bilang apa lagi, cuman sebisa mungkin kita tetap menghindari ya Ustaz ya. Nah, Ustaz, ini untuk selanjutnya kan makin kesini dalam pandemi ini tingkat stres makin meningkat Ustaz. Banyak yang pengangguran, maksudnya pengangguran makin tinggi karena kondisi perekonomian Indonesia juga lagi kurang baik. Terus juga orang-orang pada dibalikin ke rumah yang anak-anak pesantren. Tapi hal ini nggak selalu berimpact positif gitu Ustaz. Ada survei yang membuktikan juga malah karena suami dan istri udah banyak dikumpulin di rumah, tingkat perceraian malah makin tinggi Ustaz. Walaupun di satu sisi yang lain, tingkat pernikahan pun juga makin tinggi. Ada nggak sih Ustaz amalan khusus atau doa khusus yang disukai Allah mungkin seperti ya muqallibal qulub sabit qalbi dinik atau apa yang bisa menyelamatkan kita dan teman-teman yang juga ikuti kajian ini bisa terhindar dari hal-hal semacam ini Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kondisi ekonomi yang sulit. Terkadang kita itu bergantung kepada pekerjaan. Kerja. Gimana kalau di PHK? Gimana kalau PPKM? Nggak bisa kerja. Karena kalau datang dari rumah orang tua malam hari Jember ini, itu kayak kota mati Jember. Gelap. Tadi malam itu gelap banget. Alhamdulillah ada purnama ya. Kelihatan purnama itu jelas sekali. Karena kondisi kotanya gelap gulita. Mau tidak mau tuh pekerja yang biasa bekerja di toko itu nggak kerja. Yang punya toko, ya mungkin dia punya ya simpanan yang cukup. Tapi yang kerja memang harian dia mendapatkan gaji. Bagaimana dia akan hidup? Sedangkan kalau bicara bantuan dari pemerintah terbatas. Ketahuilah bahwa rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Pintu rizki itu banyak. Salah satunya istighfar. Minta ampun sama Allah. Jadi ketika kondisimu aku di rumah aja Ustaz di PHK. Atau aku di rumah saja karena isoman. Udah gak kerja, sakit lagi. Ekonomi sulit, perbanyak istighfar. Karena itu mendatangkan rizki juga. Tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti burung. Kita lihat bagaimana burung. Burung itu nggak punya kulkas, nggak punya simpanan makanan. Punya apa-apa dia. Ada kalau pagi hari hujan deras, dia akan berada di sarang. Nggak bisa keluar. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan rizki kepada kalian. Kalau tawakal seperti Allah akan berikan rizki kepadamu. Yaghdu khimasan wa taruhu bitaran. Pagi keluar lapar, sore kenyang. Maka ini kesempatan di masa seperti ini untuk memperbaiki keimanan kita, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah tuh hati akan tenang. Dan suami istri yang di rumah harus jaga iman. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan hukum Allah di rumah. Istri ingat, dia punya kewajiban untuk sami'na wa ata'na kepada suami. Suami ingat, dia punya kewajiban untuk bermuamalah dengan istrinya dengan cara yang patut. Dia juga harus ingat istrinya itu bengkok. Nggak bisa dia lurusin, cerai kalau dia lurusin.
Maka tatkala suami istri ini meningkatkan keimanan dengan belajar, dengan berusaha untuk saling memahami tugas dan kewajiban, bicara anak-anak yang di rumah, bagaimana sang suami memberikan arahan-arahan yang baik kepada istrinya, bersabar menghadapi semua itu. Intinya jemaah, kita kalau nerima takdir Allah, hidup kita akan nyaman. Mau gimana sekarang? Ana di PHK, ya udah mau gimana? Ana WFH Ustaz, ya Allah Ustaz, di rumah nggak bisa kerja. Melihat istri ini itu, istri ngomong aduh, ada suami Ustaz, salah terus Ustaz. Ini salah, itu salah, nggak ada benernya Ustaz. Ahsan suami berangkat ke tempat kerja. Sampai ada meme yang dikirim, ada seorang istri, suami disuruh keluar sama istrinya. Udahlah bang, keluarlah bang, kerja sana bang. Jadi suaminya keluar ke tempat kerjanya, diusir sama Satgas, sama Satpol PP, nggak ada, pulang kalau ke rumah, di rumah saja. Jadi sang suami mau kemana? Ke masjid, tutup masjidnya, Allahu Akbar. Terima takdir Allah. Irda bima qasamullah. Tumbuhkan di hati kita perasaan ridha dengan apa yang sudah Allah tentukan buat kita. Kita akan jadi orang yang paling kaya. Maka suasana ini yang perlu diadakan di rumah kita. Sang suami menumbuhkan, mengajarkan kepada istrinya bagaimana ridha dengan takdir Allah. Kalau bicara ini simpanan kita menipis, aman. Besok kita puasa. Kita puasa Senin Kemis kayaknya masa pandemi ini. Lu gimana imun? Insya Allah tambah kuat kita dengan berpuasa. Asalkan tetap jaga ya makanan dan hal lain. Kalau bicara doa, apa yang perlu kita baca dalam kondisi pandemi ini? Ya, tiap pagi tetap baca doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki yang halal dan amalan yang diterima. Baca doa juga tiap pagi dan petang Nabi baca doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan keselamatan di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan keselamatan. Di mana? Dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, fi dini dunyaya wa ahli, dan dalam hartaku. Minta sama Allah SWT. Supaya harta kita yang tinggal dikit nih, bagaimana? Berkah gitu. Kemudian Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupin kekurangan-kekuranganku, kesalahan-kesalahan. Amin rawati. Damaikan rasa takutku. Amankan perasaan khawatirku ini. Ada rasa khawatir kita, iya. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an ughtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku ya Allah dari kananku, dari kiriku, dari depanku, dari belakangku, dari atas ya Allah, dan aku berlindung jangan sampai aku dikasih bencana dari bawahku. Minta sama Allah Azza wa Jalla doa-doa itu. Kalau bicara doa ya muqallibal qulub adalah doa yang sering dibaca Nabi SAW agar minta ketetapan di hati kita. Jangan sampai kita stres, jangan sampai kita akhirnya naudzubillah ada yang murtad. Gara-gara bencana dia siap menjual agamanya. Nabi SAW mengingatkan akan datang satu masa tuh orang pagi harinya muslim, sore harinya sudah kafir. Sore harinya muslim, pagi harinya udah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustadz, ini sebelumnya banyak terima kasih Ustadz dari teman-teman dalam kajian, banyak WhatsApp yang masuk juga, subhanallah, banyak dapat ilmu berharga, meningkatkan imun, soalnya belum banyak yang tahu nih Ustadz ternyata. Biasanya mungkin kalau meningkatkan iman kita banyak dapat ilmu, cuman kalau imun yang seperti ini, terima kasih banyak Ustadz Syafiq telah memberikan tips-tipsnya Ustadz, Masya Allah. Ustadz, ini berikutnya ada pertanyaan, agak keluar tema, cuman mungkin agak bikin penasaran juga Ustadz. Apa yang menyebabkan malaikat merasa malu terhadap Utsman bin Affan Ustadz? Berikut Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Utsman itu pemalu. Orangnya pemalu banget. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu,
Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang keimanan. Ketika rasa malu itu hilang, wallah jamaah. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Ini ada satu makalah yang diketahui orang. Orang itu pada tahu semuanya dari sejak nabi-nabi sebelumnya. Apa ucapan itu? Makalah itu mengatakan, idza lam tastahi fas'al fasna ma syi'ta. Kalau engkau nggak punya malu, lakukan yang engkau sukai. Kalau engkau nggak punya malu, makanya di masa sekarang ini ada orang-orang yang nggak punya malu sama sekali. Berbuat semaunya, berzina, dia mungkin bikin video perzinaan dia, na'udzubillah, ma fi haya. Ya sudah, memang nggak ada rasa malu. Seperti binatang. Uthman bin Affan, subhanallah, orangnya pemalu. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dia di kesendiriannya, bagaimana kesibukan dia membaca Al-Quranul Karim, ya. Rasul SAW mengatakan, istahyu minallah haqqal haya. Kalian malulah kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Inna la nastahyi ya Rasul. Kita malu. Kata Nabi SAW, malu yang sebenarnya itu engkau jaga kepalamu dan indera yang ada di dalamnya, dan engkau jaga kemaluan. Itu malu yang sebenarnya. Dan Uthman punya rasa malu itu. Jadi Uthman memang orangnya pemalu, sehingga malaikat pun malu sama Uthman. Melihat bagaimana kondisi keimanan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya. Di zaman sekarang ini Ustadz, ada banyak banget kegiatan online yang bisa menghasilkan uang Ustadz. Salah satunya penukaran uang, lalu ada trading forex, dan segala sesuatunya itu Ustadz. Ini pertanyaan mungkin agak sensitif lah, cuman boleh dijawab seperlunya saja. Karena menurut MUI ini dihalalkan Ustadz. Tapi banyak atau ada beberapa ulama yang masih menyarankan untuk dijauhi tentang industri forex atau apapun itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai hal ini. Terima kasih, jazakumullah khair. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah jamaah. Bicara halal haram ini, Rasul SAW mengatakan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu udah jelas. Yang haram itu juga udah jelas. Wa bainahuma, di antara halal sama haram ini, umurun mushtabihat, ada hal-hal yang syubhat, rancu. Dilihat kok kayaknya dekat ke halal, tapi yang dekat ke haram. Ketika seorang muslim melihat ini kok kayaknya ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram, ya. Bagaimana sikap seorang muslim? Faman ittaqas syubuhat faqad, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi kalau antum tadi dikatakan ngelihat kok kayaknya ada yang mengatakan boleh dan nggak boleh, terus gimana solusinya? Antum tinggalkan. Karena antum kalau mau jaga agama antum, jaga kehormatan antum, tinggalkan yang syubhat-syubhat ini. Karena kalau bicara jual beli online, ya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Bicara umpamanya jual beli mata uang. Dalam agama kita boleh, sejak zaman Nabi SAW ada tukar menukar uang. Uang dinar tukar dirham, ya dirham tukar dinar atau yang lainnya. Syaratnya harus kontan kalau beda. Tunai. Kalau itu bisa dilakukan tunai, silahkan. Tapi kalau nggak bisa tunai, maka jangan. Memang seperti itu. Bicara juga mungkin saham-saham yang ada, dilihat sahamnya halal atau tidak. Tapi yang jelas ketika engkau terjebak dalam hal yang syubhat, tinggalkan. Insya Allah engkau akan selamat agama dan kehormatanmu. Banyak pekerjaan yang halal. Kenapa kita harus ribut untuk pekerjaan yang syubhat seperti itu umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, makin kesini kan orang makin lebih banyak yang berdiam diri di rumah atau melaksanakan aktivitasnya di rumah. Itu juga berpengaruh terhadap bagaimana masuknya alur komunikasi yang terjadi ke dalam sebuah keluarga. Contoh misal gini, ada seorang kepala keluarga sifatnya mungkin
ada berita apa dia langsung forward. Walau alam itu hoax ataupun bukan, tapi biasanya langsung di forward seperti itu, Ustaz. Dalam penanganan hal-hal semacam ini, Ustaz, apa yang harus ditekankan? Karena yang namanya orang tua mungkin saya pengen tetap memberikan ilmu terhadap keluarga-keluarga saya, tapi walau alam asal muasalnya berita itu seperti apa, Ustaz? Bagaimana cara agar kita nggak ikut-ikutan dalam hoax tersebut? Karena salah satu survei juga membuktikan banyak penyakit yang malah timbul karena hoax-hoax tersebut. Kan bikin nggak tenang ya. Was-was yang dari setan tuh malah makin meningkat. Bagaimana, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, hebati fillah. Jadi manusia ini suka berbicara, suka ngomong. Senang banget dia ngomong. Bahkan itu mungkin yang membedakan dia dengan binatang. Binatang tidak berbicara gitu, manusia berbicara. Maka untuk menghindari perkara-perkara yang tidak diinginkan, jangan lupa untuk membaca kalam Allah. Bicara sama Allah Azza wa Jalla, yang membaca kalamnya, membaca Al-Quranul Karim. Kita ini sering baca berita, tapi baca Quran jarang. Ketika sudah dapat berita, tadi disebutkan kita ingin menyebarkannya. Coba engkau baca Quran, ketika kau mendapatkan nasihat, engkau kopas, kau kirimkan. Itu akan lebih bermanfaat buat umat. Baca ayat umpamanya tentang dahsyatnya azab Allah. Kopas, sekarang bisa dikopas. Orang baca dari bisa diambil tuh ayatnya, disebarkan. Ada berita dari Allah Azza wa Jalla yang pasti benar. Tentang bagaimana manusia ketika melewati sirat. Kopas, sebarkan, forward. Tapi kalau sekedar berita yang tadi dikatakan tidak jelas sumbernya, kalau berita itu benar pun, kita perlu melihat apakah berita ini perlu disebarkan atau tidak. Kalau ternyata beritanya menyebabkan kecemasan, kepanikan, engkau itu seharusnya menyebarkan rasa gembira. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah mentransfer kegembiraan ke hati seorang muslim. Bukan menyebarkan berita yang menyebabkan orang-orang jadi panik, jadi kebingungan. Padahal beritanya nggak benar nantinya. Kalaupun benar, dilihat manfaat apa tidak. Kalau nggak manfaat, nggak usah disebarin. Kita itu jemaah fitnah di masa sekarang itu ada keinginan untuk eksis. Sehingga kita akan menunjukkan kalau kita itu eksis di dunia kita, di akun kita, dengan menyebarkan berbagai berita yang kadang-kala nggak sahih. Maka hindarin hal itu. Kalau memang mau eksis, maka kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Bukan dari berita ini, bukan dari berita ini, tapi dari Nabi Muhammad. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kayaknya. Masya Allah, Ustaz. Ya, yang namanya waktu nggak terasa, apalagi kita membahas tentang ayat-ayat Allah, ya, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ini sekarang ada pertanyaan tentang keluarga nih, Ustaz. Makin kesini kan mungkin bagaimana caranya menjaga perasaan satu sama lain di dalam sebuah keluarga, karena biasanya pertikaian itu muncul karena salah satu pihak yang ada di keluarga itu lebih suka melihat yang haram. Maksudnya melihat yang haram di sini adalah walaupun kita sudah di rumah sendiri gitu, Ustaz ya, yang buka handphone kita melihat sosmed seperti apa, yang lebih tahu kan mungkin kita sendiri dan Allah, dan hal semacam itu, Ustaz. Bagaimana caranya kita bisa saling menjaga keharmonisan keluarga? Apakah dengan membuang sosmed-sosmed yang tidak penting, atau sudah mulai meng-unfollow hal-hal yang mungkin lebih banyak mudaratnya juga, atau secara garis besar seperti apa ya, Ustaz ya, dapat menjaga keharmonisan keluarga di zaman pandemi yang kayak sekarang seperti ini? Gimana kerjasama antara kepala keluarga dan wakil kepala keluarga, yaitu ibu dari kepala keluarga itu sendiri, bisa lebih harmonis lagi, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Sebagaimana dosa itu menyebabkan penyakit, dosa itu juga menyebabkan hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Ada sebuah athar dari kalangan salafus saleh, bagaimana dia mengatakan, aku tuh benar-benar mendapati dampak dosaku di keluargaku. Bahkan di kendaraanku.
Kudanya yang biasanya enak, tahu-tahu nggak nurut tuh kudanya. Karena yang nunggangin berbuat dosa. Sampai tikus di rumahnya. Tikus itu yang biasa nggak makan baju, tahu-tahu dia makan baju. Itu dampak dari dosa. Begitu pula komunikasi dengan istri. Kok jadi nggak nyaman, kok ribut sama istri. Penyebabnya dosa. Maka suami istri harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. 6. Ada kejenuhan di dalam rumah ketika nggak kemana-mana. Maka suami istri harus pandai-pandai berinovasi, membuat hiburan sendiri di rumah. Membuat permainan, komunikasi sama keluarga jadi nyaman. Ya, capek saling memijat dirinya. Istri mijit kaki suami, mungkin suami juga mijit istrinya. Jadi ada hal-hal yang bisa menumbuhkan keharmonisan. Tapi dosa itu menyebabkan keharmonisan akan hilang. Jadi kalau bicara tadi masalah akun medsos, kita kadang-kala follow yang nggak penting. Ya. Engkau follow itu follow Nabi SAW. Follow Abu Bakar, follow Umar, Uthman, Ali. Tapi karena mereka itu mengajak kita ke surga dan surga itu berat jamaah menuju ke sana, kita kadang-kala lebih memilih yang jalannya ke bawah menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya garis besarnya bagaimana suami istri ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Contohnya saling membangunkan sholat malam. Pagi mengingatkan zikir pagi dan petang, makan bareng nih. Sekarang usahakan makan bareng sama anak-anak, sama suami istri ya. Kemudian nanti waktu duha tanyain udah sholat duha pada apa belum? Ngaji, baca Quran. Jadi bikin suasana rumah itu indah. Tapi kalau semua pegang handphone ya sudah. Semua akan hidup di dunianya masing-masing. Maka perlu diadakan aturan di rumah yang dibikin antara suami istri dan anak-anak. Semuanya wajib untuk mentaati peraturan itu. Mau main handphone jam sekian diambil, hampir punya bapaknya diambil juga. Sudah nggak ada yang pegang handphone. Ngapain sekarang? Ya udah main sekarang, ngobrol, cerita ya. Hada wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga di masa pandemi ini kita dapat meningkatkan keimanan kita yang dengannya kalau kita harus mati, kita mati husnul khatimah. Karena tadi dikatakan kematian ini mulai mendekat ke rumah orang-orang yang kita kenal. Yang dulu enggak. Bahkan kerabat kita. Bahkan keluarga kita. Maka siapkan semoga tatkala malaikat pencabut nyawa harus datang menjemput kita. Kita dalam kondisi yang prima keimanan kita. Dan kita mati husnul khatimah. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke moderator. Akh Tufail, jazakumullah khair. Wajazakumullah. Ustadz Afwan, ini ada satu lagi Ustadz pertanyaan dari teman-teman Zoom. Mungkin banyak pertanyaan yang udah di DM tapi nggak ada yang sempat bertanya langsung Ustadz. Dan pertanyaan ini cukup baik Ustadz, apa diperkenankan? Tafadhol. Oke, untuk Akh Aris silahkan, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Mana video antum? Tadi seperti yang Ustaz jelaskan, penyakit menular itu tidak ada Ustaz. Kemudian kalau seperti itu berarti kita berarti nggak perlu misalnya ada PPKM. Kan kalau kalau memang nggak menular ya sudah. Kalau itu udah Allah kehendaki, berarti nggak perlu lah kita sampai jaga jarak kalau memang sudah Allah yang tentukan seperti itu Ustaz. Afwan Ustaz. Apakah seperti itu Ustaz? Nah. Ya, ahibati fillah. Jadi kalau bicara la adwa, maksudnya itu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penyakit itu menular dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi ada jenis-jenis penyakit yang memang menular. Secara medis pada waktu Nabi SAW menyebutkan hal itu, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, gimana dengan onta-onta yang sakit? Kalau dia dikumpulkan dengan yang sehat jadi sakit. Berarti kan nular kan? Nabi SAW bertanya,
Siapa yang membuat yang pertama sakit? Allah. Begitu pula yang kedua. Sedangkan bicara sebab, kita laksanakan sebabnya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya onta yang sakit nggak boleh dikumpulkan sama yang sehat. Ini bicara tadi karantina. Ada dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, Firra minal majdum, firaraka minal asad. Engkau hindari orang yang, larilah dari orang yang kena kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi sebab-sebab itu perlu dilakukan. Tapi ingat, penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Ini bicara tauhid, bicara keimanan. Allah telah menentukan penyakit ini bisa menular, iya. Tapi nggak menular dengan sendirinya. Sedangkan bicara protokol yang harus dijaga menghadapi penyakit menular, ya kita jaga. Namun hati kita tetap mengatakan, ini nggak akan, anak kalaupun pakai masker, pakai semuanya, kalau Allah mau bikin anak sakit, anak kan sakit gitu. Itu harus ada di diri seorang muslim. Jadi kalau dikatakan PPKM, protokol kesehatan, pakai masker, ya kita lakukan. Itu sebab duniawi. Tapi bicara keyakinan, itu penyakit dapat pindah kalau Allah mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan, ya nggak akan pindah. Jadi mudah-mudahan bisa difahami bahwasanya Nabi SAW ketika mengatakan la adwa, itu untuk memperbaiki keimanan kita. Bahwasanya tidak ada pencipta di muka bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan penyakit itu pun tidak akan dapat berpindah kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain Nabi ngajarin kita menghadapi beberapa jenis penyakit. Yang penyakit itu secara medis dikatakan menular. Bagaimana kita menghindarin dia, orang itu harus karantina. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau masuk ke negeri yang kena taun, kalau kalian mau masuk ke negeri kena taun, maka jangan masuk ke tempat mereka. Yang di dalam nggak boleh keluar. Ini semua sebab-sebab duniawi yang harus dilakukan, tapi keyakinan tetap meyakini bahwa yang memindahkan penyakit itu adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami hal itu. Insya Allah bisa. Oke. Aris ada tanggapan? Sudah cukup? Ana rasa udah cukup Ustaz ya. Barakallahu fiikum. Oke. Ustaz jazakallah khairan atas waktunya, atas ilmunya hari ini. Jazakumullah juga untuk tim SRB yang sudah berkenan membantu jalannya kajian rutin kita ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang sudah aktif, yang sudah hadir, baik dari YouTube, baik dari Instagram, dari link Zoom, dan apapun itu. Kita harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat memberatkan amal kita di akhirat nanti. Apa yang salah dari saya, apa yang benar hanya dari Allah. Mungkin pada pagi hari ini itu saja yang dapat kita sampaikan. Bismillah, jazakumullah untuk tim semua panitia. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa diselesaikan, dapat di DM aja nanti. Insya Allah bisa dijawab di kemudian hari. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.